Website apapun pasti memiliki sebuah gambar. Gambar biasanya menjelaskan sesuatu tentang informasi dari websitenya, tapi dalam bentuk visual. Pada tutorial belajar HTML untuk pemula, kita akan menambahkan sebuah gambar di dalam struktur HTML-nya. Tentu untuk menampilkan gambar ke dalam halaman web, kalian bisa gunakan sintak img, tapi ingat, sintak img ini harus memiliki atribut namanya src, singkatan dari source. Nanti src ini berisi alamat dari gambar yang ingin teman-teman tampilkan. Untuk itu, kalian sediakan gambar terlebih dahulu untuk kebutuhan websitenya dan ditempatkan di dalam satu folder dengan HTML-nya. Tentu saya sudah punya gambarnya JPEG. Silakan simpan gambarnya di dalam belajar HTML-nya, sejajar dengan halaman HTML-nya. Pokoknya tidak boleh dipisahkan, harus di satu root folder yang sama. Gambarnya bisa berupa JPEG, PNG, GIF, atau SVG. Misalnya, di sini saya sediakan poster HTML yang mana saya ingin menampilkan gambar ini ke halaman web browsernya. Nah, berarti kita tulis di dalam HTML, kita taruh di dalam body, setelah elemen H1, kita buat sintak img, teman-teman bisa tab, lalu tentukan lokasinya. Di sini langsung nama gambarnya adalah html.jpg, dan untuk bagian alt bisa teman-teman abaikan, nanti kita akan bahas. Yang jelas teman-teman buat elemen img dan ada atribut src-nya. Tentukan lokasi gambarnya ada di mana. Kebetulan gambar saya langsung tanpa menggunakan folder. Kita bisa lihat di halaman web browsernya, kalau teman-teman refresh, maka kita sudah mendapatkan hasil gambarnya. Tentu gambar yang saya punya itu besar sekali ukurannya, tapi nggak apa-apa, kita berhasil menampilkan gambar ke dalam halaman websitenya. Jadi cukup simple ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, elemen img ini pada dasarnya tidak memiliki tag penutup. Jadi elemen img termasuk tag yang tidak punya pasangannya. Bukan berarti elemen img ini jomblo ya, sedih banget. Jadi untuk ngasih tanda penutupnya, saya kasih slash di akhir elemennya seperti ini. Ini artinya penutup dari gambarnya. Teman-teman boleh menambahkan lebar, yaitu atribut width. Misalnya width-nya sekitar 100 pixel. Kita bisa lihat terlalu kecil, kita ganti jadi 500. Sekarang gambarnya sudah kecil. Jadi teman-teman kalau gambarnya kebesaran nggak apa-apa, teman-teman tinggal tambahkan lebar 500 pixel. Nah, di sini berbeda kalau misalnya gambar teman-teman di dalam folder. Jadi saya mau gambarnya ditempatkan di folder khusus karena nanti hampir semua website punya folder gambar. Untuk itu kita buatkan folder image di dalam folder belajar HTML-nya. Klik kanan, new folder, kita berikan namanya image, terus kita masukkan gambar HTML-nya ke dalam image, ke dalam folder khusus. Sekarang format lokasinya tidak seperti ini. Kalau teman-teman langsung jalankan, maka gambarnya tidak terlihat dan gambarnya hilang karena ada atribut ini. Coba kalau teman-teman tidak menambahkan atribut alt, kita bisa lihat dia bentuknya kayak gini. Gambarnya violet. Nah, sekarang kita bisa tentukan lokasinya. Saya mau melokasikan gambarnya, kita harus tentukan dulu foldernya, yaitu image, lalu slash nama gambarnya. Jadi seperti itu cara mengakses gambar. Kita bisa lihat sekarang gambarnya sudah tampil seperti yang tadi. Jadi seolah-olah si hello ini ingin bertemu dengan si gambar. Berarti hello harus masuk dulu ke folder image atau ke rumah gambarnya, baru bisa ketemu banyak gambar. Nah, salah satunya yang kita panggil adalah gambar si HTML ini. Jadi begitu format penulisannya. Atribut berikutnya kita bisa
tambahkan ke dalam gambar, yaitu atribut ALT. Nah, atribut ALT di sini sebenarnya penting juga, yang dimana tadi saya sudah kasih tahu. Saya akan jelaskan atribut ini. Nah, ALT sendiri singkatan dari Alternative Description, di mana ALT ini digunakan untuk keterangan dari gambar jika gambar tersebut gagal ditampilkan oleh browser. Misalnya saya kasih kelas HTML seperti ini. Kalau teman-teman save terus tampilkan, tidak ada perubahan. Tapi kalau teman-teman salah dalam mengakses gambar, maka kita bisa lihat ada deskripsi ALT-nya atau informasi dari gambarnya. Seperti itu. Itu tugasnya si ALT. ALT di sini teman-teman wajib pasang supaya mesin pencari Google dapat mengerti isi dari gambarnya. Karena kerja Google akan melakukan indeks halaman berdasarkan tulisan yang ada di dalam website, tidak untuk gambar. Nah, penjelasan gambar bisa kita deskripsikan di dalam ALT ini. Jadi ALT ini untuk meningkatkan teknik SEO di dalam materi digital marketing. Tapi yang jelas atribut yang bisa kita pakai ada SRC, ini wajib, ada ALT, dan ada juga width. Nah, biasanya atribut width ini tidak kita pasang di dalam gambar. Lebar dan tinggi dari suatu gambar kita atur di dalam CSS. Tapi tidak apa-apa, karena kita belum masuk ke CSS, sementara kita tambahkan di sini dulu biar gambarnya tidak terlalu besar. Dan pastikan gambar yang kita tampilkan bentuknya proporsional, tidak lonjong atau bantet, jadi disesuaikan lagi lebarnya supaya gambarnya ditampilkan dengan hasil yang baik.